Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda masuk ke satu ruangan atau mungkin duduk di satu sudut di rumah sendiri dan rasanya kok aneh, nggak nyaman gitu. Terus kepikiran, jangan-jangan ada energi nggak enak di sini. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita bersih-bersih energi kayak gini sendirian tanpa perlu panggil ahli? Nah, pas banget. Hari ini kita akan bongkar sebuah metode menarik dari materi video yang Anda kirimkan. Metodenya ini unik, mulai dari yang kedengarannya agak tradisional sampai ke sebuah teknik yang sangat logis dan psikologis. Jadi tujuan kita kali ini adalah coba ngulik hubungan antara emosi kita dengan rasa sebuah ruangan. Betul. Dan yang bikin pendekatan ini menarik adalah usahanya menjembatani konsep energi yang seringkali abstrak dan ya gitu kan. Ini dijembatani dengan tindakan konkret yang bisa kita lakukan sendiri. Ini bukan soal sihir, tapi lebih ke cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita lewat pikiran. Oke, mari kita langsung masuk. Sumber kita ini memulainya dengan analogi yang cerdas banget. Coba deh Anda perhatikan di rumah. TV atau kulkas yang jarang dipakai, tapi kabelnya tetap nyolok ke listrik. Anehnya, permukaannya tuh kayak magnet debu kan. Jauh lebih kotor daripada meja kayu di sebelahnya. Dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Sumber itu menyebutkan ini terjadi karena adanya medan elektromagnetik atau EMF, khususnya pada frekuensi sangat rendah atau ILF. Medan ini menciptakan listrik statis di permukaan barang elektronik. Akibatnya yaitu, partikel-partikel debu yang melayang di udara jadi kayak tertarik dan nempel di situ. Nah, ini dia penghubungnya. Sumber ini pakai gambaran tadi sebagai metafora. Gimana kalau energi negatif atau tak harmonis di sebuah ruangan itu kerjanya mirip-mirip begitu. Kayak ada gaya tak terlihat yang bikin kotoran emosional kita nempel di satu tempat. Bedanya, sumber listrik statisnya bukan dari colokan, tapi dari kita sendiri. Kalau kita terima ide ini, bahwa emosi kita bisa menempel, pertanyaan logisnya kan, dari mana datangnya kotoran emosional ini? Sumber tersebut mengidentifikasi dua kemungkinan penyebab. Yang pertama itu faktor fisik murni. Fisik? Maksudnya gimana tuh? Misalnya, posisi rumah Anda kebetulan berada di atas jalur air bawah tanah. Secara ilmiah, ini bisa meningkatkan kelembapan di rumah. Ruangan yang lembab itu secara nggak sadar bikin mood kita jadi sedikit turun. Kita jadi lebih gampang lesu atau nggak nyaman. Sumber menyebutkan ini sebagai contoh bagaimana lingkungan fisik bisa mempengaruhi mood kita secara halus, yang kemudian bisa membuat kita lebih rentan untuk meninggalkan jejak emosional negatif di sana. Masuk akal. Jadi bukan airnya yang mistis ya, tapi efeknya ke kelembapan dan kenyamanan kita. Oke, lalu penyebab kedua apa? Nah, ini inti dari pembahasannya, faktor emosional. Saat kita sebagai manusia mengalami emosi yang kuat, entah itu sedih yang mendalam sampai nangis sesengungkung, marah yang meledak-ledak, atau bahkan rasa jengkel yang kita pendam terus-menerus, tanpa sadar, tubuh dan pikiran kita ini memancarkan semacam frekuensi. Dan frekuensi ini, kata sumbernya, bisa mengendap atau menumpuk di tempat kita paling sering merasakannya. Analogi dari sumbernya itu seperti kita meneteskan tinta ke spons. Awalnya cuma setitik, tapi kalau kita terus meneteskan tinta di tempat yang sama, lama-lama spons itu akan jenuh dan warnanya pekat di area itu. Tepat. Coba deh kita bayangkan. Mungkin ada satu kursi di pojok kamar yang jadi kursi tangis andalan. Atau sofa di ruang keluarga yang jadi arena perdebatan sengit sama pasangan. Bisa juga area spesifik di depan cermin tempat kita sering merasa insecure sama penampilan. Tempat-tempat ini tanpa sadar jadi semacam wadah bagi emosi-emosi tersebut. Wah, saya jadi langsung kepikiran meja kerja saya. Jangan-jangan isinya udah penuh sama energi ngedumel dan stres dikejar deadline. Ini jadi menimbulkan pertanyaan menarik kan? Sebenarnya tempatnya yang bikin kita gampang merasa begitu, atau perasaan kita yang mewarnai tempat itu? Jawabannya adalah keduanya saling mempengaruhi. Terbentuk semacam siklus umpan balik. Sebuah tempat yang sudah sering jadi saksi kesedihan, seolah-olah sudah terisi frekuensi itu. Akibatnya, pas kita lagi agak galau dan duduk di situ, kita jadi lebih gampang terpicu untuk makin sedih. Tindakan kita menangis di situ lagi kemudian mengisi ulang muatan energi di tempat itu. Makin kuat, makin pekat. Oke, poinnya sampai. Ruangan bisa jadi semacam rekaman emosional kita. Kalau begitu, bagaimana cara kita menghapus rekaman yang gak enak ini? Sumber ini menawarkan beberapa cara. Kita mulai dari yang paling fisik dulu ya. Silakan.
Yang pertama, ini mungkin sudah sering Anda dengar, menyapu. Tapi, ada tekniknya. Sumber menyarankan untuk menyapu dengan gerakan berlawanan arah jarum jam. Tunggu. Berlawanan arah jarum jam. Jujur, ini kedengarannya kayaknya agak tahayul ya. Apakah sumbernya memberikan penjelasan yang lebih dalam? Atau ini lebih ke tindakan simbolis untuk memfokuskan niat kita? Pertanyaan bagus. Sumber itu menjelaskannya begini. Energi yang tidak harmonis ini diibaratkan seperti putaran air atau angin puting beliung kecil yang berputar searah jarum jam. Jadi, dengan menyapu berlawanan arah, kita secara simbolis berusaha mengurai atau membongkar pusaran energi itu. Tapi intinya, Anda benar. Ini lebih berfungsi sebagai ritual untuk memfokuskan niat. Saat kita melakukan gerakan fisik yang tidak biasa sambil meniatkan untuk membersihkan, pikiran kita jadi lebih terarah pada tujuan itu. Oke, jadi ini semacam physical cue buat pikiran kita. Masuk akal. Lalu metode fisik kedua apa? Mengepel lantai dengan air garam. Ini juga praktik yang cukup umum. Logika yang coba dibangun oleh sumber ini adalah garam secara kimiawi punya kemampuan menyerap ion-ion atau dalam kasus ini dianalogikan sebagai elektron-elektron bebas di lingkungan. Dalam kerangka berpikir ini, energi negatif itu diibaratkan seperti elektron bebas yang membuat suasana jadi kacau. Jadi saat mengepel, garamnya menarik energi itu yang kemudian kita buang bersama air kotor. Jadi lagi-lagi ini bisa dilihat sebagai tindakan simbolis yang kuat. Kita secara fisik mengangkat kotoran sambil meniatkan mengangkat kotoran emosional juga. Oke, jadi itu tadi metode-metode yang lebih bersifat fisik atau ritualistik. Tapi sumber ini sebetulnya ingin membawa kita ke level yang lebih dalam, di mana kekuatan utamanya bukan pada sapu atau garam, tapi pada pikiran kita sendiri. Tepat sekali. Metode intinya sangat sederhana tapi mendalam. Identifikasi dan tulis. Sumber ini memberikan panduan langkah demi langkah yang sangat jelas. Langkah pertama, datangi lokasi. Anda harus secara fisik pergi dan duduk di area rumah yang terasa tidak nyaman itu. Bukan cuma dipikirin dari kamar sebelah. Kehadiran fisik kita di sana itu penting untuk membangkitkan memori yang tersimpan. Langkah kedua, siapkan alat. Dan ini spesifik banget, pulpen dan kertas. Sumber menekankan untuk tidak pakai ponsel, laptop, atau tablet. Kenapa begitu? Ada sesuatu yang berbeda saat kita menulis dengan tangan. Gerakan fisik tangan yang membentuk huruf itu lebih lambat, lebih meditatif. Ada koneksi langsung antara otak, tangan, dan kertas. Ini memaksa kita untuk memproses pikiran dengan lebih dalam, tidak secepat dan seinstan mengetik. Prosesnya jadi lebih mindful. Oke, jadi kita sudah duduk di pojok angker itu dengan pulpen dan kertas. Lalu langkah ketiga yang paling penting? Tulis peristiwanya. Bukan cuma perasaan umum seperti aku sering sedih di sini, tapi tulis kejadian konkretnya, sedetail mungkin. Ingat-ingat lagi semua momen tidak menyenangkan yang pernah terjadi di lokasi spesifik itu. Contohnya seperti apa? Biar lebih kebayang. Sumbernya memberikan contoh-contoh yang sangat gamblang dan relevan. Misalnya, Anda duduk di sofa ruang tamu dan mulai menulis. Di sofa ini, aku merasa diabaikan karena suamiku terlalu asyik main Facebook dan sama sekali nggak dengerin ceritaku. Atau di dekat meja makan. Aku jengkel banget waktu itu karena ditinggal makan sendirian padahal sudah masak. Bahkan hal yang kelihatannya sepele. Di sini aku nangis karena dia lupa hari ini ulang tahun pernikahan kami. Atau waktu itu suami beli sepeda mahal diam-diam dan aku marahnya di sini. Semua unek-unek yang terkait tempat itu tumpahkan ke kertas. Bahkan hal kecil kayak aku kesal karena kaos kaki kotornya ditaruh di sini lagi. Semua itu valid. Kalau kita coba bedah kenapanya, ini kan pada dasarnya seperti sesi terapi atau menulis buku harian, tapi bukan untuk diri kita secara umum, melainkan untuk sebuah ruangan. Proses ini, menurut sumber, berfungsi untuk menutup apa yang dalam psikologi disebut lingkaran terbuka atau open loop. Betul. Bisa tolong dijelaskan konsep open loop ini? Tentu, jadi open loop itu adalah ingatan atau emosi tentang suatu peristiwa yang belum selesai kita proses. Selama dia belum selesai, dia akan terus berputar-putar di alam bawah sadar kita, memakan energi mental tanpa kita sadari. Jadi ini seperti punya terlalu banyak tab browser yang terbuka di kepala kita ya. Masing-masing memakan sedikit RAM mental kita, bikin lemot. Dan tempat kejadiannya itu jadi semacam shortcut di desktop kita untuk membuka kembali tab yang mengganggu itu. Analogi yang sempurna. Dan tindakan menulis di atas kertas ini adalah cara kita secara sadar mengklik satu persatu tab itu dan menekan tombol tutup. Dengan menuliskannya,
kita melakukan dua hal krusial. Pertama, kita secara sadar mengidentifikasi masalahnya. Energi yang tadinya abstrak, nggak jelas bentuknya, dan menghantui, kini jadi konkret dalam bentuk tulisan yang bisa kita baca. Jadi dengan menuliskannya, kita seolah memberi label pada hantu itu. Kita bilang, oke, aku lihat kamu, bentukmu seperti ini, namamu adalah rasa diabaikan saat dia main HP. Dan saat sesuatu sudah punya bentuk dan nama, dia tidak lagi seseram bayangan yang tidak jelas. Ini adalah tindakan pelepasan. Sumber bahkan membandingkannya dengan praktik kuno membuat raja atau mantra. Saat Anda menulis, Anda seolah-olah memberi tanda pada energi itu. Dengan diakui dan diidentifikasi, cengkramannya atas alam bawah sadar kita akan berkurang drastis. Kita mengambil kembali kendali atas narasi tersebut. Oke, ini mulai sangat masuk akal. Jadi kita sudah duduk di pojok yang nggak nyaman itu, kita sudah menuliskan semua unek-unek, semua peristiwa menyakitkan yang terjadi di sana, sampai kertasnya penuh. Terus kertasnya ini diapain? Apakah harus dibakar, disobek, atau dilarung ke laut? Nah, ini juga bagian yang menarik dari sumber tersebut. Dikatakan bahwa tindakan menulis itu sendiri adalah bagian yang paling penting. Proses identifikasi dan pemindahan dari pikiran ke kertas itu sudah menyelesaikan sekitar 80% dari pekerjaan. Apa yang Anda lakukan pada kertas itu setelahnya lebih merupakan pilihan pribadi, semacam ritual penutup untuk memberikan rasa selesai yang memuaskan. Jadi tidak ada aturan yang kaku ya? Sama sekali tidak. Sumber memberikan beberapa saran yang bisa dipilih sesuai dengan keyakinan atau kenyamanan masing-masing. Ada yang berasa lega dengan membakar kertasnya sebagai simbol transformasi energi itu menjadi abu dan asap. Ada yang merobeknya kecil-kecil lalu membuangnya sebagai simbol melepaskan. Ada juga yang cukup melipatnya dan menyimpannya sebagai pengingat bahwa masalah itu sudah diidentifikasi dan tidak lagi mengontrolnya. Selain perlakuan pada kertasnya, adakah langkah lain untuk menutup proses ini di ruangan itu sendiri? Ada. Setelah menulis, Anda bisa melakukan semacam ritual penutup sederhana. Misalnya, mendoakan tempat itu atau memberkatinya, blessing, sesuai keyakinan Anda. Bisa juga hanya dengan mengucapkan niat dalam hati, saya niatkan agar semua energi yang tidak selaras di sini kembali ke sumbernya atau didaur ulang oleh alam semesta menjadi energi yang lebih harmonis. Gerakan fisik yang tadi dibahas juga bisa dipakai di sini kan? Seperti gerakan putaran berlawanan arah jarum jam dengan tangan, seolah-olah kita sedang membersihkan sisa-sisa energi di udara. Betul sekali. Itu bisa jadi penutup yang sangat memuaskan secara visual dan kinestetik. Dan satu poin penting yang sangat ditekankan oleh sumber, ini bisa dilakukan kapan saja. Anda tidak perlu menunggu waktu-waktu khusus seperti bulan purnama atau hari baik menurut kalender. Karena kekuatan utamanya datang dari kesadaran dan niat Anda, maka kapanpun Anda merasa siap untuk melakukannya, itulah waktu yang paling tepat. Ini adalah sebuah proses yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Kalau kita rangkum wawasan utamanya, pendekatan ini sebenarnya sangat memberdayakan. Ia menggeser fokus dari hal-hal yang mungkin terasa mistis atau berada di luar kendali kita ke kekuatan internal kita sendiri. Mungkin alat paling ampuh untuk mengubah rasa di sebuah ruangan bukanlah benda-benda fisik seperti kristal atau dupa, melainkan kemampuan pikiran kita untuk mengidentifikasi, memproses, dan pada akhirnya melepaskan pengalaman masa lalu yang membebani. Ini tentang membawa apa yang tersembunyi di alam bawah sadar ke dalam cahaya kesadaran. Tepat. Ini pada dasarnya adalah sebuah latihan kesadaran atau mindfulness yang diaplikasikan pada ruang hidup kita. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya membersihkan ruangan, tapi kita juga membersihkan pikiran kita dari tab-tab browser yang selama ini menguras energi mental kita tanpa kita sadari. Kita menjadi lebih sadar akan bagaimana emosi kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jika kita secara sadar dan sengaja menerapkan prinsip yang sama, tapi untuk hal yang sebaliknya, untuk hal yang positif. Maksudnya, kita mengisi ruangan dengan energi positif secara sengaja. Tepat. Bagaimana jika Anda sengaja meluangkan waktu untuk duduk di sudut favorit Anda, di kursi tempat Anda suka baca buku, atau di balkon tempat Anda menikmati kopi pagi, lalu ambil pulpen dan kertas, dan secara aktif mengingat serta menuliskan semua kenangan indah dan perasaan bahagia yang pernah terjadi di sana. Wah, Anda tulis, di sini aku tertawa terbahak-bahak nonton film komedi sama keluarga.
Di kursi ini, aku dapat kabar baik diterima kerja. Di jendela ini, aku merasakan kedamaian yang luar biasa saat melihat hujan turun. Pertanyaannya adalah, bisakah kita dengan sengaja membangun dan memperkuat pusaran kebahagiaan dan kedamaian di rumah kita sendiri? Wow, itu ide yang keren banget. Jadi kita nggak cuma jadi petugas kebersihan energi, tapi kita juga bisa jadi desainer interior energi di rumah kita sendiri. Secara proaktif membangun tempat yang bukan hanya jadi tempat berlindung, tapi juga sumber energi positif yang aktif mengisi ulang diri kita setiap hari. Itu pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa pulang.